Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sangat cantik. Aku khawatir dia juga seorang malaikat yang dikirim dari surga, kata seorang pemuda yang matanya menjadi panas saat menatap Sun Er. Mata Sun Er hanya sedikit melirik pemuda tampan itu saat mendengarnya sebelum mengalihkan pandangannya ke panatua lain di depannya. Katakan padaku, ada apa? Gumam Gudong Bai tersenyum tipis sambil mengusap janggutnya. Saat berikutnya, dengan kedatangan Gudong Bai di antara klan kuno, 7 iblis tua juga berkumpul, dan di depan mereka, seorang pemuda tampaknya seorang pria biasa-biasa saja dan seorang panatua legion yang memiliki kekuatan tak biasa. Salam senior, junior ini bernama Gion Weng, putra ketua klan legion, kata seorang pria muda berpakaian putih tersenyum tipis. Apa, orang ini sebenarnya adalah putra legion? Pikir semua orang terkejut. Putra legion, pikir Sun Er juga terkejut. Kita belum bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Saya ingat bahwa setelah putra legion muncul 1000 tahun yang lalu, dia juga mencapai puncak Dou Xian. Setelah menguasai teknik kebangkitan, dia dapat dianggap sebagai penguasa sejati di benua Douyun, kata Gudong tersenyum tipis. Orang itu adalah pamanku, kata Gion Weng tersenyum. Aku tidak tahu mengapa klan legion kesini kali ini, tanya Gudong sedikit menyipitkan matanya. Ia jelas tahu status Gion Weng, dan salah satu dari 3 panatua legion, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Gion Weng ini sangat dihormati. Bagaimanapun status Gion Weng ini hanya berada di urutan kedua setelah Panatua Agung. Saat berikutnya, Panatua Agung, Gion Jing tersenyum saat berkata, kalau begitu, biarkan aku memberitahumu, sudah lama saya mendengar tentang Nona Sun Er yang cantik ini. Ketika saya melihatnya hari ini, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, kata Gion Jing memuji Sun Er yang sedang duduk manis. Panatua Agung terlalu memuji, kata Sun Er tersenyum. Namun, Sun Er sangat bingung di dalam hatinya, dia tidak tahu mengapa 2 orang dari klan legion ini bersikap seperti itu padanya hari ini. Apakah ini sesuatu yang buruk, pikir Sun Er dalam hatinya. Panatua Gudong memang benar-benar beruntung, kamu memiliki murid yang baik, tapi tujuan perjalanan kita kali ini adalah memang untuk Nona Sun Er, kata Gion Jing tersenyum. Oh, apa itu? Tanya Gudong sedikit tersenyum. Tetua Gudong, hal pertama yang dilihat Gion Weng ini ketika dia melihat Nona Sun Er adalah dia jatuh cinta padanya. Perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama memang luar biasa, saya harap hal itu akan berhasil, kata Gion Jing tersenyum. Sun Er terkejut saat mendengar itu sebelum berbicara dengan tenang. Maaf, saya sudah ada yang punya, jawab Sun Er. Apa, sudah ada yang punya? Bagaimana mungkin, seru Gion Weng terkejut, Sun Er ini sebenarnya sudah ada yang punya. Bagaimana mungkin orang yang begitu cantik seperti bidadari bisa dimiliki oleh orang lain dan bukan dirinya? Tidak, bidadari ini hanya miliknya, bagaimanapun dia harus untuk mendapatkannya. Douci yang kuat tiba-tiba merembes keluar dari tubuhnya saat dia berbicara dengan suara sedikit arogan. Nona Sun Er, saya pikir hanya saya yang layak untukmu, kata Gion Weng dengan douci putih yang melonjak. Doudi bintang 7, seru semua orang terkejut saat melihat cahaya putih yang melonjak di tubuh Gion Weng. Apa itu api cahaya? Sepertinya Gion Weng ini memang memiliki kemampuan yang menakutkan. Jika dia menerima warisan di masa depan, kekuatannya akan semakin melonjak, pikir panatua lainnya. Saat berikutnya, Sun Er juga mendengus dingin dan douci api emas yang kuat dari Doudi bintang 5 melonjak keluar dalam sekejap, dan begitu nyala api emas muncul, itu langsung membakar api cahaya Gion Weng. Sial, api emas itu sebenarnya bisa mengikis douciku, bagaimana mungkin? Seru Gion Weng terkejut dalam hatinya, bahkan Gion Jing yang berada di sampingnya juga menyadari ketidaknormalan api emas itu. Dengan munculnya api keemasan, mata panatua lainnya juga begitu terkejut, karena itu terkait dengan api suci menakutkan di dalam klan kuno. Api suci ini sangat istimewa, karena harus diserap oleh Kaisar Emas Ventian sebagai pendahulunya. Jika tidak, dengan kekuatan api suci itu, bahkan seorang Doudi yang kuat dapat jatuh secara langsung.
Gyeonjing sedikit mengerutkan keningnya saat melihat itu, dan berbicara perlahan, 7 faksi kita telah bertarung begitu lama, tapi aku masih tidak bisa memikirkannya, kata Gyeonjing. Setelah suara Gyeonjing terdengar, douci putih di tubuh Gyeonweng juga dipaksa mundur dan menghilang tanpa jejak. Api ini benar-benar bisa membakar douci orang lain. Mungkinkah itu? Pikir Gyeonjing sedikit terkejut dalam hatinya. Panatua Gyeonjing, api apa itu? Tanya Gyeonweng dengan cara yang tidak berdaya, dia bisa merasakan aura pembunuh yang samar dari nyala api emas ini. Nona Suner, apa yang kamu lakukan? Ini akan merusak hubungan kedua klan kuno, kata Gyeonjing sedikit tersenyum. Meskipun saat ini dia tersenyum, namun dia samar-samar bisa merasakan api emas juga sedikit mengikis dusinya. Bagaimanapun dia adalah Panatua Agung Klan Legion, untuk diperlakukan seperti ini oleh seorang Doudi bintang 5 tingkat menengah, ini cukup untuk menunjukkan bahwa wanita ini tidak sederhana. Saya sudah ada yang punya, jadi tolong pergilah, kata Sun Er mendengus dingin. Apa? Beraninya kamu mengusirku? Apa kamu tahu siapa aku? Kata Gyeonweng menjadi sedikit marah. Melihat itu, Gyeonjing melambaikan tangannya. Tuan muda, jaga amarahmu, gumam Gyeonjing. Nona Sun Er, meski saya tidak tahu siapa orang itu, tapi saya yakin lebih kuat darinya, tolong percaya padaku, kata Gyeonweng tersenyum tipis. Di mataku, dia adalah orang yang paling kuat, jawab Sun Er. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana bisa dia lebih baik dariku? Kata Gyeonweng tersenyum tipis. Dia jauh lebih baik dari segi apapun. Sebaiknya kamu pergi, kata Sun Er mengabaikan sekitarnya saat dia melambaikan tangannya dan pintu keluar spasial tiba-tiba muncul di tempat itu. Kamu akan menyesalinya, kata Gyeonweng dengan dingin, tubuhnya berkedip dan langsung menerobos pintu keluar spasial. Anak muda memang sangat pemarah, maafkan, saya pergi dulu, kata Gyeonjing tak berdaya dan melesat ke pintu keluar. Guru, kata Sun Er menghampiri Gudong yang berdiri seraya mengusap janggutnya, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini, kata Gudong. Iya guru, kata Sun Er mengangguk perlahan. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, murid akan pergi dulu, kata Sun Er. Gadis kecil, mengapa kamu begitu tidak sabar, kata Gudong sedikit tersenyum, dia melambaikan tangannya dan giok hijau muncul dan melayang ke arah Sun Er. Simpan giok itu, jika kamu menemukan kekuatan yang tidak dapat kamu lawan, pecahkan giok itu dan aku akan segera datang, kata Gudong. Terima kasih guru, kalau begitu, guru, selamat tinggal, kata Sun Er, tubuhnya menjadi aliran cahaya saat menghilang dari tempat itu. Panatua, Guying juga pergi, kata Guying dengan cepat mengikuti Sun Er. Gudong perlahan mengangguk dan melihat pintu keluar spasial yang perlahan kembali menghilang saat bergumam dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun, dan tidak ada kabar darimu. Dia sangat mirip denganmu, Sun Er ini, sebenarnya gadis suci akan datang. Gumam Gudong perlahan membuka matanya sedikit, sebelum memerintahkan, mulai hari ini, Sun Er akan menjadi orang suci dari klan kuno kita dan statusnya adalah yang kedua setelah ketua. Selain itu, kirim para elit di klan untuk menemukan kepala klan. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, saatnya untuk bersatu dengan baik, kata Gudong memerintahkan. Dimengerti, jawab seorang panatua dengan beberapa pengawal di belakangnya. Di suatu malam ketika Sun Er dan Guying beristirahat, beberapa sosok muncul di sekitar tempat itu. Awasi mereka, jika ada yang melarikan diri, kalian akan mati, kata sosok yang tiba-tiba muncul dengan api hitam merembes keluar dari tubuhnya. Dimengerti komandan, jawab beberapa sosok lainnya. Sesaat kemudian dua sosok terlihat berjalan perlahan, salah satunya adalah seorang wanita dengan dua pasang sayap putih di punggungnya dan pedang tergantung di pinggangnya, untuk melindungi wanita ungu di sebelahnya, yang memiliki sepasang sayap ungu. Yang mulia, dikabarkan ada putra legion yang lahir di benua Doudi, kata pengawal wanita, bernama Keisa. Begitukah? Gumam wanita bersayap ungu itu yang ternyata adalah King Yuan. Kak Xiaoyan, apa kabarmu? Gumam King Yuan. Dia juga datang ke benua Douyun dan telah menguasai banyak kekuatan di kerajaan malaikat ini. Dia juga telah memasuki jajaran ratu. Saat ini, King Yuan telah tumbuh dewasa dengan lekak-lekuk tubuhnya jauh lebih memikat dibandingkan sebelumnya.
Kerajaan malaikat masih bertanggung jawab atas beberapa malaikat utama, sedangkan King Yuan tumbuh di bawah perlindungan keluarga malaikat. Adapun sayap ungu, itu adalah darah keluarga kerajaan dari keluarga malaikat, hanya mereka yang memiliki garis keturunan kerajaan yang bisa melahirkan sayap seperti itu, karena itu King Yuan akan menguasai kebangkitan di masa depan. Kak Keisa, apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Tanya King Yuan. Itu benar yang mulia, seorang legion telah muncul di benua Doudi, orang ini juga memiliki beberapa kemampuan malaikat, jawab Keisa. Di benua Doudi. Apakah orang itu namanya Xiaoyan? Tanya King Yuan menatap Keisa. Xiaoyan? Sepertinya bukan, jawab Keisa. Siapa Xiaoyan? Apakah orang itu yang menyelamatkan yang mulia? Pantas saja orang itu yang sedang mulia pikirkan, tanya Keisa menggoda. Tidak, bukan, kamu jangan mengolokku, kata King Yuan buru-buru menjawab dengan semburat merah di wajahnya. Kalau tidak kenapa wajah yang mulia merah seperti itu, kata Keisa tersenyum. Kamu menggodaku lagi. Aku akan memukulmu, kata King Yuan. Tidak, jangan, kata Keisa tertawa dan melesat ke langit. King Yuan segera mengejarnya, keduanya saling mengejar dan bermain di langit. Kak Keisa, bolehkah aku pergi dan melihat, kata King Yuan. Kamu akan pergi? Kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi? Bukankah tempat di sini lebih menyenangkan? Tidak, kamu memiliki darah keluarga malaikat dan kamu tidak bisa turun ketika kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri, kata Keisa. Kapan aku bisa pergi? Tanya King Yuan tidak menyerah sama sekali, dan berkata kepada Keisa dengan ekspresi penuh harap. Kecuali kamu menerobos Douxian, saat itu akan ada 6 pasang sayap yang muncul di punggungmu, kata Keisa. Kalau begitu, ayo pergi berlatih, aku harus bergegas menerobos ke Douxian, kata King Yuan melesat ke depan. Xiaoyan, sungguh beruntung kamu menyelamatkan Putri King Yuan, tampaknya Putri King Yuan kami memiliki beberapa pemikiran lain tentangmu, Xiaoyan dari klan Xiao. Gumam Keisa. Xiaoyan, tunggu aku, saat itu, aku adalah wanita lemah yang membutuhkan bantuanmu, tapi lain kali kamu melihatku, aku akan menjadi sangat kuat. Setidaknya itu tidak akan membebanimu, gumam King Yuan dalam hatinya. 10 hari berlalu dengan cepat dan pelelangan istana Xuanling akan segera dimulai. Tubuhnya seharusnya baik-baik saja, mengapa dia belum bangun, pikir Xiaoyan saat melihat Mu Ying yang sedang terbaring di tempat tidur. Sesaat kemudian pintu kamar didorong terbuka dan kemudian Mu Feng juga masuk dan melihat Mu Ying masih berbaring di tempat tidur. Apa yang telah terjadi? Apakah dia belum bangun? Tanya Mu Feng. Lukanya seharusnya sudah sembuh, tapi aku tidak tahu kenapa dia belum bangun, kata Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya. Xiaoyan, aku belum sempat bertanya, apa yang terjadi pada kalian saat itu di dalam formasi Xuanling? Jika tidak, dengan Dou bintang 5 kalian berdua ini terdengar aneh, kata Mu Feng penasaran. Saat itu kami bertarung melawan Dou di bintang 8, kata Xiaoyan. Apa? Dou di bintang 8? Seru Mu Feng terkejut, itu sebanding dengan senior Suzy di Pavilion Dupa. Tidak heran Panatua Zhu sangat marah. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati dengan klan Xuanling ini di masa depan, kata Mu Feng. Suara Mu Ying batuk terdengar ketika Mu Feng baru saja selesai bicara. Kamu sudah bangun, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Xiaoyan, kamu? Apa kamu baik-baik saja? Kata Mu Ying terkejut dan perlahan bangun. Aku baik-baik saja, jangan salahkan aku karena melakukan hal itu padamu dan membiarkanmu pergi. Bagaimanapun kekuatan Dou di bintang 8 terlalu kuat, kata Xiaoyan. Kamu memang keras kepala, bagaimana jika sesuatu terjadi padamu, kata Mu Ying sedikit marah. Situasinya sangat mendesak, terpaksa harus lakukan itu, kata Xiaoyan tersenyum getir. Saat berikutnya satu suara tiba-tiba terdengar, apa dia sudah bangun, kata Panatua Zhu perlahan masuk. Panatua Zhu, seru mereka bertiga menyapa dengan sopan. Besok akan menjadi pelelangan istana Xuanling, ini ada 3 tiket masuk baru saja dikirimkan kepadaku, kata Panatua Zhu memberikan tiket masuk. Panatua Zhu, apa pelelangan istana Xuanling itu bagus? Tanya Mu Feng.
Apa yang disebut pelelangan Istana Xuanling dapat dianggap sebagai acara termegah di seluruh Xuan Santian. Lagi pula, selain pil obat tingkat tinggi yang dikendalikan oleh Dan Gu, pelelangan mewah ini memiliki segalanya, kata Zhu Lao. Xiao Yan dan lainnya merasa senang saat mendengar itu. Aku harap akan ada sesuatu yang bagus dalam pelelangan ini, pikir Xiao Yan sangat menantikannya. Ayo pergi, kota Xuanling hari ini tidak diragukan lagi menjadi lebih ramai, beberapa sekte super lainnya akan datang. Selain itu, hari ini adalah hari yang baik bagi para alkemis, karena lelang kali ini akan ada banyak sekali harta, kata Zhu Lao tersenyum dan perlahan berjalan keluar. Xiao Yan dan lainnya dengan cepat mengikuti. Kota Xuanling adalah kota yang ramai. Ada banyak orang dari Xuantian berkumpul di sini, mereka memiliki banyak hal aneh di tangan mereka. Hal ini mungkin tampak seperti besi tua di mata orang biasa, tetapi di mata mereka yang membutuhkan, itu seperti banyak uang. Mereka berempat berjalan di sepanjang kota Xuanling yang sibuk, dan akhirnya sampai di pusat kota. Sementara itu Zhu Lao memasuki sebuah bangunan kuno. Salam Panatua Zhu, kata beberapa ahli yang menyambut kedatangan Zhu Lao. Apakah Istana Xuanling baru-baru ini membuat langkah besar? Tanya Panatua Zhu. Lapor, Istana Xuanling belum melakukan apapun, namun menurut penyelidikan kami, ditemukan bahwa pasukan naga Xuanling sedang berkumpul, sepertinya mereka sedang bersiap untuk memulai perang melawan klan Medusa, kata seorang Panatua. Zhu Lao sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Lakukan perintahku, ketika pelelangan berakhir, saya secara pribadi akan membawa beberapa orang ke klan Medusa untuk mencoba menghentikan klan Xuanling. Saya selalu merasa bahwa mereka memiliki semacam rahasia tersembunyi, dimengerti jawab Panatua itu. Sementara itu di tempat lain, nampak Xiao Yan dan lainnya sedang berjalan di kota obat. Banyak ramuan obat, 9 hati Ganoderma lucidum, Tianshan Snow Lotus, gumam Xiao Yan. Apa ini pusat dagangan kota Xuanling? Pikir Xiao Yan melihatnya dengan penuh minat. Di depannya ada tempat dengan dua kata yang sangat menarik. Pasar obat, setiap pedagang di sini memiliki lapak mereka sendiri dan berteriak tanpa henti. Ketiganya juga melihat pasar obat di depan mereka dan kemudian memasuki pasar obat. Saat ketiganya menghilang, sosok yang agak kekar menjulurkan kepalanya, dan kemudian bergumam, aku baru saja melihat Xiao Yan, kenapa sekarang hilang? Melihat lebih dekat, orang ini adalah Ducun, itu adalah orang yang bergabung dengan kuil sunyi kuno, seseorang yang tidak dapat mengembangkan Douqi, tapi kekuatan fisiknya sendiri sangat menakutkan, bahkan Dou di bintang 5 tidak akan berani meremehkannya. Kamu anak nakal, mengapa kamu berlari begitu cepat? Pada saat berikutnya, sebuah suara menegur muncul di samping Ducun dan seorang pria paruh baya cukup kekar muncul di depannya. Guru, Anda tidak tahu bahwa dalam kompetisi merebut poin yang diikuti oleh kelompok kami, di antaranya Xiao Yan ini agak aneh, tapi dia benar-benar membunuh Kaisar Iblis Kembar. Pada saat itu, aku bersumpah bahwa sejak Xiao Yan menyelamatkan hidupku, aku akan membalasnya di masa depan. Tapi sebelum itu, aku masih harus berjuang untuk mengalahkannya, kata Ducun tertawa. Sesaat kemudian keduanya masuk ke kota yang sibuk. Saat berikutnya, beberapa sosok klan Salomon juga perlahan muncul di kedai teh di sebelah kota yang sibuk. Xiao Yan dan lainnya jelas tertangkap di mata mereka, semuanya mengenakan jubah hitam, menutupi seluruh tubuh mereka, tetapi di antara ketiganya, ada dua sosok yang agak kekar dan ada juga sosok yang agak kurus di tengah. Zhu Lao seharusnya ada di sini kan? Sebuah suara berat terdengar di antara tiga orang Salomon. Itu benar, kata sosok tinggi. Kapan kamu akan melakukannya? Kata sosok kekar. Sebaiknya menunggu sampai pelelangan selesai sebelum mereka meninggalkan Xuanling. Ayo pergi, kata sosok kurus. Saat berikutnya, sosok yang mengenakan pakaian seorang alkemis juga muncul di kota Xuanling ini, dan kemudian berjalan menuju ruang VIP. Saya tidak tahu hal-hal aneh apa yang akan muncul dalam pelelangan Xuanling kali ini. Alkemis ini juga cukup tua, tetapi lencana perak yang diukir dengan 4 garis pada pakaian alkemisnya terlihat mencolok. Ini jelas merupakan alkemis tingkat tinggi. Ini cukup untuk membuat banyak Dou di bintang 4 menjadi gila dan mengikutinya. Itu sebenarnya seseorang dari klan Dangu,
bahkan alkemis peringkat kedua kaisar telah dikirim. Tampaknya barang-barang dalam pelelangan ini benar-benar tidak bisa diremehkan, seru beberapa percakapan terdengar. Ayo pergi, Paman, kuharap kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan di tempat lelang ini, kata seorang gadis alkemis dengan 3 baris di lencananya. Dia juga seorang alkemis di puncak peringkat kaisar pertama. Sementara itu jauh di dalam istana Xuanling, nampak beberapa sosok tengah berkumpul. Wenzi, bagaimana situasinya? Kata Raja Xuanling. Raja, pelelangan sudah siap, besok akan dimulai, kata Wenzi dengan hormat. Itu bagus, barang-barang dalam pelelangan ini terlalu berharga, jadi jangan membuat kesalahan, kata Xuanling. Ya Raja, kata Wenzi segera mundur, bagaimanapun, pelelangan sepenuhnya dipercayakan padanya, jadi dia harus melakukan yang terbaik. Setelah pelelangan ini selesai, aku akan menyerang Medusa itu, Piton menelan 9 warna, kamu tidak bisa lepas dari tanganku, tunggu saja orang-orang Salomon akan berurusan denganmu, gumam Raja Xuanling tersenyum sinis. Di satu tempat nampak 2 sosok sedang berjalan. Kamu gadis kecil, tidak bisakah kamu berjalan lebih lambat? Apakah kamu ingin melelahkan tuanmu dan tulang-tulang tuaku ini? Sebuah suara yang tidak menyenangkan datang dari belakang wanita itu. Baik, tuanku, jika kamu tidak berjalan lebih cepat, hal-hal baik akan diambil oleh orang lain, kata wanita itu. Lelaki tua berpakaian kuning itu menatap wanita di depannya dengan senyum di wajahnya, keteguhan dari matanya juga memicu seluruh tubuhnya, dan aura di tubuhnya juga sangat tenang. Wanita di depannya memiliki sosok yang ramping dengan rambut pendek yang memikat, di pinggangnya ada liontin batu giok yang tergantung bergambar simbol bumi. Pejalan kaki yang lewat juga melihat 2 orang ini, dan mereka langsung menyapa mereka dengan hormat. Ini sebenarnya dari klan Tuling yang lebih dikenal daripada istana Xuanling karena klan Tuling ini membangun tembok besar 10.000 li yang telah menghentikan serbuan klan Medusa yang menyerang berkali-kali dan melindungi orang-orang mereka, jadi orang-orang ini juga sangat berterima kasih pada klan Tuling mereka. Tuan, mari kita pergi ke pasar obat dulu, aku mendengar bahwa ada pelelangan istana Xuanling, akan ada banyak barang berharga, kata gadis itu langsung berjalan pergi. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia juga langsung pergi ke pasar obat. Kamu gadis kecil, kata lelaki tua itu langsung mengikuti. Gadis ini memiliki status cukup tinggi, jadi sebagai master, dia harus melindunginya dengan baik. Di luar sebuah penginapan, ada 2 pria dengan pedang di punggung mereka juga muncul. Istana Xuanling benar-benar memenuhi reputasinya. Kali ini, ketua dan lainnya tidak datang, jadi aku juga membawa nama ketua dan membawamu keluar untuk melihatnya. Mungkin itu akan membantu menerobos keadaanmu saat ini. Meskipun adik laki-laki junior ini sedikit terlambat, pemahamannya tentang niat pedang membuat mereka merasa malu sebagai kakak laki-laki. Terima kasih kakak ketiga, tapi aku tidak tertarik dengan itu, kata sosok itu dan kemudian pergi. Hei, aku benar-benar tertarik dengan pedang, kata kakak senior ketiga juga tahu sikap aneh adik laki-lakinya, lalu pergi ke arah lain. Xiao Yan dan lainnya juga memasuki pasar obat dan menemukan beberapa bahan obat tingkat tinggi yang berharga. Untuk menelan api suci, aku harus bersiap lebih awal. 3 hal yang dibutuhkan untuk melahap api suci, 7 bunga api, susengdan, dan cairan es roh darah. Sekarang hanya ada 2 jenis ramuan obat, dan cairan es roh darah sudah cukup. Tetapi 7 bunga api terlalu berharga, hanya ada 1 yang tersisa, susengdan. Bahan untuk pemurnian susengdan, embun salju emas dan perak, rumput jantung es, dan esensi darah dari binatang kaisar peringkat 6 kaisar. Ini cukup merepotkan, pikir Xiao Yan. Xiao Yan, kenapa kamu masih berdiri diam? Ayo pergi, kata Mu Ying menemukan Xiao Yan yang merenung di sampingnya. Kumpulkan di kedalaman pasar obat, ada banyak orang di sini, jadi jangan sampai terpencar, kata Xiao Yan. Mu Ying dan Mu Feng mengangguk. Aku harap pasar obat ini tidak akan mengecewakanku, gumam Xiao Yan. Hei, ini terlihat sangat bagus, berapa ini laupan? Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangkat bahu tanpa daya, saat menemukan bahwa Mu Ying berjongkok di depannya dengan 1 tangan memegang gaun indah warna-warni, dan dengan 1 tangan lainnya dia juga dengan lembut, mengambil giok kelinci kecil yang terlihat sangat lembut.
Nona, benda ini disebut giok kelinci Sanyu Linglong, dan terbuat dari binatang iblis atribut es kaisar tingkat 3 tingkat kaisar, mengenakannya di tubuh akan memiliki perasaan dingin yang menyebar ke seluruh tubuh, dan itu juga akan mampu menghadapi beberapa musuh atribut api, harganya 1 juta koin emas, kata Aceng, pemilik toko. Apa? 1 juta koin emas? Apakah itu suandan kelas 1 kaisar? Pikir Mu Ying. Nona, jangan meremehkan 3 giok dan kelinci yang indah ini, hanya binatang iblis atribut es tingkat 3 kaisar yang sebanding dengan kaisar bintang 3, kata Aceng. Ini terasa agak mahal untuk kamu jual, meskipun itu terbuat dari inti iblis dari atribut es kelas 3 kaisar, kata Mu Ying sedikit mencibir. Nona tidak bisa mengatakan itu. Ketiga kelinci cantik giok ini benar-benar sepadan dengan harganya. Benda ini memiliki beberapa efek lain, aku yakin Nona juga merasakannya. Di kepala kelinci indah Sanyu, ada kekuatan yang sangat dingin yang samar memancar samar, kata Aceng. 1 juta koin emas. Mari kita tambahkan ini, kata Xiaoyan mengambil gulungan kuning kuno yang menarik minatnya. Saat berikutnya, Xiaoyan juga mengeluarkan kartu kristal Doudi untuk membayar 1 juta koin emas. Namun tiba-tiba lelaki tua di depannya mengerutkan keningnya. Tuan, kamu seharusnya seorang alkemis bukan? Tanya Aceng. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu. Jangan khawatir, seorang alkemis di peringkat pertama kaisar memiliki masa depan yang tidak terbatas, dan aku tidak akan melakukan beberapa hal yang berlebihan, tapi saya pikir ada kesepakatan yang mungkin menarik bagi Tuan, kata Aceng sambil tersenyum. Kesepakatan apa? Tanya Xiaoyan sedikit penasaran. Benar saja, orang ini adalah seorang alkemis di tingkat kaisar kelas 1, kekuatan jiwanya menembus ranah kaisar, pikir Aceng. Begini Tuan, setelah pelelangan di sini selesai dalam beberapa hari, kami berencana untuk pergi ke hutan Xuanling. Bagaimana jika Tuan menjadi alkemis kelompok tentara bayaran kami? Lagi pula, di alam liar, jika tidak ada alkemis untuk mengikuti, begitu berada dalam situasi putus asa. Itu tidak akan berbeda dengan kematian. Dan menurut informasi yang kami peroleh, beberapa tempat di area hutan belantara ini membutuhkan kekuatan jiwa sang alkemis agar bisa lewat dari sergapan binatang buas peringkat kaisar, kata Aceng tersenyum. Binatang buas peringkat kaisar? Kebetulan ia juga membutuhkan inti iblis dan esensi darah monster dengan atribut es kaisar peringkat 6. Kalau begitu, baiklah, aku akan menunggu kabar dari bos Aceng. Mu Ying, ayo pergi dulu, kata Xiaoyan berjalan menuju bagian terdalam dari pasar obat. Pria kecil yang menarik, gumam Aceng menatap punggung Xiaoyan dan Mu Ying yang berjalan menjauh. Xiaoyan dan Mu Ying terus berjalan menuju pasar obat dengan tenang ketika satu suara lembut tiba-tiba terdengar, sepertinya kamu memiliki sesuatu yang menarik. Xiaoyan sedikit terkejut dan juga tiba-tiba merasakan kekuatan samar muncul di sampingnya dan menoleh hanya untuk melihat seorang gadis muda, Ling Li, yang mengenakan pakaian halus menggambarkan lekuk tubuhnya yang indah, dan di pinggangnya yang ramping, ada liontin batu giok spiritual tergantung di pinggang wanita itu, ada simbol bumi terlihat di mata Xiaoyan. Douci yang kuat, pikir Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat wanita yang muncul. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.